Kisah pun dimulai, kita diperlihatkan kondisi di sebuah penjara. Seorang napi yang hari ini akan bebas. Trevor namanya. Sebelum bebas, sang kepala sipir penjara memberikan kartu nama, siapa tahu membutuhkannya. Akhirnya Trevor bebas. Ketika di luar, Trevor membuang kartu nama tersebut. Berhubung di jalanan tidak ada Gojek dan kendaraan yang liwat, Trevor pun berlari. Sampailah di sebuah bengkel mobil-mobil yang rusak. Rupanya Trevor menyimpan mobil di tempat tersebut. Trevor lalu mengambil kertas dan sebuah pistol. Lalu lanjut ngebut di jalanan. Sampailah di sebuah kantor, tanpa banyak cincong langsung mengeksekusi seseorang. Kisah selanjutnya, seseorang yang lagi transaksi narkoba yang ternyata orang tersebut bernama Cobb. Inilah orangnya. Dia adalah seorang polisi yang oleng. Setelah mendapatkan barang kesukaannya, lalu Cobb memakainya biar bisa terbang ke langit ketujuh dengan halunya. Setelah malam memakai barang tersebut, paginya Cobb mendatangi kantor ke tempat terjadinya pembunuhan tersebut. Cobb bertemu detektif cantik bernama Mallory. Rupanya mereka akan dijadikan partner dalam kasus ini, walaupun reputasi Cobb yang patut dipertanyakan. Cobb dengan seenaknya merokok di kantor tersebut. Kenny, stop! Trevor mendatangi informan yang mengerti data orang-orang yang menjadi target pembunuhan. Informan tersebut menaikkan harga data tersebut, namun Trevor ingin mengharganya diturunin. Sang asisten mendatangi Trevor. Ketika melihat tato di tangan Trevor, dia langsung lari meninggalkan tempat tersebut. With no ghost. You better get your fat ass back. Informan tersebut akhirnya menyerahkan datanya. Cobb dan Mallory melihat CCTV peristiwa pembunuhan tersebut. Rupanya pembunuh mengenali si korban, sehingga mereka menyimpulkan pembunuhan ini dengan motif balas dendam. Di sebuah villa, kita diperlihatkan seorang yang lagi olahraga. Rupanya seseorang bernama Killer. Dan inilah orangnya. Sesuai namanya, dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Killer mempunyai pacar yang sangat cantik. Killer mendapatkan telepon dari seseorang kliennya. Dia memberikan target. Dan ternyata target pembunuhan tersebut adalah Trevor. Di kantor polisi, Cobb dan detektif Mallory mendapatkan data tentang Trevor. Trevor adalah anggota spesialis perampok bank. Rupanya Trevor memiliki keahlian dalam menyetir bersama kakaknya untuk kabur melarikan diri.
Saat melakukan perampokan, ada geng lain yang menangkapnya. Akhirnya kakaknya mati terbunuh. Dan Trevor ditembak kepalanya oleh kelompok tersebut. Namun nasib baik, ternyata pelurunya meleset di bagian pipi dan bukan bagian yang vital. Sehingga Trevor sangat dendam dengan mereka. Trevor mendatangi target kedua. Orangnya kelihatan sudah tua. Tanpa banyak cincong, Trevor langsung mendobrak pintu dan menghabisinya. Saat akan pergi, ternyata killer sang pembunuh bayaran sudah berada di sana dan terjadilah adu tembak. Trevor pun berhasil meloloskan diri. Rupanya Trevor benar-benar geram dan akan menyelesaikan misinya. Lalu Trevor langsung menuju target yang ketiga. Dia bekerja sebagai seorang security atau satpam. Wajah Trevor mulai bergejolak, apalagi setelah melihat tato di tangan orang tersebut. Ternyata orang itu yang telah membunuh kakaknya. Rasanya Trevor ingin ngeremet muka orang tersebut. Trevor lalu mendapatkan orang tersebut di sebuah toilet dengan sebuah obeng, lalu Trevor menghabisinya. Sebelum modar, dia menitip pesan pada Trevor untuk anak lakinya. Dia meminta maaf pada anaknya karena bapaknya seorang begal tengik. Di scene berikutnya kita diperlihatkan killer sedang nikah dengan gendaannya. Kenapa disebut gendaan? Karena sudah kumpul kebu sebelum menikah. Selain janji sehidup semati, killer juga akan tobat dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Namun killer sangat penasaran dengan Trevor dan ingin sekali membunuhnya. Itu namanya belum tobat. Hanya sekali ini saja. Ketika Trevor dalam perjalanan ke target yang keempat melalui siaran sebuah radio yang mengabarkan bahwa target ketiga ternyata masih hidup dan dirawat di sebuah rumah sakit dalam kondisi kritis. Tanpa banyak basa-basi, Trevor putar balik. Sesampai di rumah sakit, tanpa banyak cincong, Trevor langsung nyelonong sonong ke dalam kamar rumah sakit tersebut. Trevor pun menghabisinya. Rupanya polisi berada di rumah sakit lalu mengejar Trevor. Ketika di sebuah basement, Trevor berhasil menodongkan pistol tepat di jidatnya. Namun saat Trevor melihat lencana yang dipakai polisi, Trevor membatalkan untuk menembaknya. Trevor ternyata masih punya secuil hati yang sangat dingin. Saat keluar dari rumah sakit, ternyata killer pembunuh bayaran sudah menunggu di luar dan terjadilah kejar-kejaran. Killer pun akhirnya terpojok. Trevor menodongkan pistolnya. Namun aneh, Trevor hanya menembak ban mobil milik killer. Namun dibalas sebuah tembakan dan mengenai leher
Trevor. Hari pun berganti, Trevor menuju target yang keempat. Dan ternyata target keempat sudah tobat dan hidup dengan tenang karena dia sudah menjadi seorang pendeta. Yang tentunya mengikuti perintah Tuhannya. Sungguh memang dilema. Everything's just fine. I was just catching up with that. You've been the subject of many of my sermons. Trevor ragu untuk menghabisinya, namun kalau ingat peristiwa yang lalu, hatinya sangat panas. Trevor menemui pendeta itu lalu diajak untuk keluar dari tempat dia berkhotbah. Sang pendeta kelihatan mewek dan ikhlas bila Trevor membunuhnya. Still took my cut, spending on drugs and women. It's my brother. Dia sudah pasrah pada Tuhannya. Namun Trevor ternyata berhati mulia dengan tidak membunuhnya. Mungkin supaya terus bisa berbuat baik dengan khotbahnya. Trevor lalu ke gereja dan duduk di kursi jamaat. Namun tiba-tiba datanglah killer pembunuh bayaran dengan menodongkan pistol di kepala Trevor. It's one hell of a pea shooter you got there. Trevor tetap tenang karena merasa tidak ada urusan dengan killer. I win. You've got issues. Tiba-tiba cop datang dan menodongkan pistol ke arah killer. Dan ini baru terungkap ternyata cop lah yang menyuruh killer membunuh Trevor. Namun tiba-tiba cop menembak Trevor. You shouldn't have done that. Ternyata cop lah biang kerok semua ini. Done. Yeah, me too. Marina? Hey, it's me, honey. Detektif Mallory menuju TKP. Mallory kaget melihat berkas-berkas yang baru dia terima. Ternyata ada 5 pelaku atau begal termasuk cop yang mengendalikan semua ini. Saat cop berjalan dan sambil menerima telepon entah dari mana, tiba-tiba dan ternyata Trevor masih hidup karena kepalanya dilapisin tat karena tembakan peristiwa dulu. Mallory datang walaupun terlambat. Killer pun akhirnya tobat dan ingin hidup bahagia dengan istrinya. Dan Trevor pun lega karena balas dendamnya terbalaskan. Dan film pun tamat.